Seruputan demi seruputan menyisakan perpaduan gurih dan pedas merica yang pas di lidah. Juga jejak rasa yang sumir, semriwing tertinggal sementara di kerongkongan dan terasa pas dihajar dengan jeruk hangat atau teh hangat. Kipas angin yang terpasang di dinding tidak cukup kuat menahan keringat yang keluar di wajah. Namun, ada kalanya seruputan gurame pucung yang panas tadi dipadu dengan cuaca yang terik malah menghasilkan sensasi kemepiar yang bersinonim dengan sejenis kepuasan tersendiri. Oh ya, di sini selain pucung juga disediakan olahan pecak. Dengan kuah kuning pekat yang menggoda, rasa kuah pecak di sini bisa dibilang cukup berbeda. Misalnya orang kayak komen, ih guramenya kecil, biaya motonya mahal, lah bumbunya juga mahal ya, saya iya, saya mah udah biarin aja dah, kita mah minta maaf aja ya, namanya dagang ya, udah gitu aja. Itu sih jangan bosan sama kuliner Betawi. Haji Nasun terletak di Jalan Muhammad Kafi 2 nomor 21A RT 11 RW 8 Srengseng, Sawah, Jakarta Selatan. Saat memasukinya terasa seperti sedang berkunjung ke rumah saudara. Rumah makan yang beberapa meja dan kursi pengunjungnya menyatu dengan bangunan rumah si empunya rumah makan. Rumah makan ini sudah berdiri sejak awal tahun 80-an dan bisa dibilang menjadi rumah makan Betawi yang legendaris, yang menyajikan menu Betawi yang mulai susah ditemukan seperti gabus pucung. Namun sayangnya, saat kami ingin memesan gabus pucung, menu tersebut tidak tersedia. Alternatifnya bisa diganti dengan ikan lain, tapi tetap berbumbu kuah pucung. Poheni, generasi kedua Haji Nasun mengungkapkan, untuk ikan gabus sendiri sekarang semakin susah didapatkan. Pak Haji Nasunnya meninggalnya tahun 2010, terus diterusin istrinya. Ya, istrinya meninggal tahun 2013, akhirnya diterusin sama keponakan-keponakannya. Oh, gitu. Terus iya. Ini masuk keponakan. Iya, saya termasuk keponakannya. Sejak awal tahun ini, pasokan ikan gabus terbilang tersendat. Karenanya, ikan gurame pun lebih menjadi alternatif pilihan. Bisa dimaklumi kenapa sekarang ikan gabus semakin susah ditemukan, khususnya di area Jakarta. Habitat ikan gabus dulunya banyak hidup di rawa-rawa. Dan seiring kemajuan zaman, tempat-tempat tadi sudah berganti dengan bangunan-bangunan yang meminggirkan ikan gabus. Selain itu, ikan gabus juga sulit diternakkan, sehingga pasokan hanya mengandalkan dari tangkapan di sungai atau di rawa-rawa. Dari stoknya sih, kebanyakan kosong. Dari awal tahun. Kalau gabus emang kita nggak bisa ngejanjiin gitu. Dari awal tahun ini kosong gabus. Banyak kalau tahun lalu kita sekali ngambil bisa 10 kilo. Enggak, paling 3 hari, 2 hari udah habis. Karena kan gabus kan bagus buat obat kan, apalagi kayak habis operasi. Ya malah ikan gabusnya yang susah. Karena kan katanya ikan gabus agak susah diternak. Lengkaplah sudah, ikan gabus menjadi komoditas langka yang pasokannya tidak bisa dijanjikan. Sementara untuk pucungnya sendiri adalah nama lain dari keluak kalau di Jawa. Jika di Sumatera disebut sebagai kepayang. Dan ungkapan mabuk kepayang adalah idiom yang diambil dari buah ini yang memang mengandung semacam racun. Artinya buah ini perlu tangan terampil untuk mengolahnya menjadi campuran bumbu yang lezat ketika dimasak menjadi beberapa santapan. Kebanyakan sih orang-orang tuh bilangnya dulu tuh di sini kan disediain pisang. Pisang apa sih namanya? Pisang Lampung. Iya. Cuman ya begitu, maksudnya sekalinya ada nggak bagus. Jadi kan kita nggak mungkin ngasih orang mentang-mentang gratis kita kasih jelek ya. Kadang orang juga gitu sih, masih kayak dulu zaman Pak Haji Nasun dikasih pisang, sekarang enggak gitu. Iya. Iya kata saya, ya habis gimana ya, orang di pasarnya kagak ada, adanya pisang raja.
Selain untuk olahan gabus pucung, kluwek juga jamak digunakan untuk membuat rawon dan membuahkan masakan yang berkuah pekat berwarna dominan coklat kehitaman. Kembali ke olahan gabus pucung, maaf, gurame pucung yang kami santap ini, setidaknya olahan kuah pucungnya kami seruput dengan rasa kemantapan yang setengah, menyisakan setengah lagi menerka rasa ikan gabus. Namun apapun itu, gurame yang menjadi penggantinya tidak membuat kami berkecil hati. Apalah gunanya membayangkan yang tidak ada. Menyeruput dan menyantap hidangan di depan mata adalah pilihan paling bijaksana. Kuah pucung yang terasa lekoh dengan keroyokan bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, kunyit, lengkuas, kencur, dan bumbu rahasia lain dari Haji Nasun dan penerusnya, seruputan demi seruputan menyisakan perpaduan gurih dan pedas merica yang pas di lidah. Juga jejak rasa yang sumir, semriwing tertinggal sementara di kerongkongan dan terasa pas dihajar dengan jeruk hangat atau teh hangat. Kami berkunjung saat siang hari yang terik. Kipas angin yang terpasang di dinding tidak cukup kuat menahan keringat yang keluar di wajah. Namun, ada kalanya seruputan gurame pucung yang panas tadi dipadu dengan cuaca yang terik malah menghasilkan sensasi kemepiar yang bersinonim dengan sejenis kepuasan tersendiri. Gabus pucung mempunyai sejarah panjang untuk masyarakat Betawi. Dulu, adat Betawi mengharuskan calon menantu untuk nyorong atau mengirim masakan gabus pucung kepada calon mertua. Bila calon menantu ingin dianggap sebagai orang yang kaya, biasanya ikan gabusnya diganti dengan ikan bandeng yang di masa lalu dianggap sebagai ikan mewah. Oh ya, di sini selain pucung juga disediakan olahan pecak dengan kuah kuning pekat yang menggoda. Rasa kuah pecak di sini bisa dibilang cukup berbeda dengan pecak kebanyakan olahan Betawi di tempat lain. Kepekatannya adalah campuran bumbu yang digabung dengan ulekan kacang mete, kacang tanah, dan kemiri. Jika Anda sedang berada di area Jagakarsa, mampirlah ke sini untuk menyantap hidangan Betawi yang sudah mulai langka. Kayak misalnya orang kayak komen, ih guramenya kecil, biaya motonya mahal, lah bumbunya juga mahal ya. Saya iya, saya mah udah biarin aja dah, kita mah minta maaf aja ya, namanya dagang ya, udah gitu aja. Oke, itu sih jangan bosan sama kuliner Betawi. Sayang aja kalau misalnya kita tinggalin budaya Betawi gitu sih, itu aja sih. Karena kan udah jarang banget kan kuliner Betawi gitu, lebih kebanyakan sekarang kan ke barat-baratan ya orang, ke Jepang-Jepangan. Sayang kan, maksudnya kita udah, orang tua kita udah bangun, udah bikin dari zaman dulu ibarat kata, gitu sih, harus diterusin aja. Mari makan, rasakan, dengarkan, dan ceritakan.